Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar listrik ya, untuk penjelasan seperti anak TK biar mudah dipahami. Jadi belajar listrik itu seperti belajar logika dan imajinasi ya. Kita akan belajar tentang sistem kendali atau kontrol yang nantinya dilanjut ke PLC, DCS, dan automation ya. Jadi nanti kita bisa buat sistem pabrik itu gimana biar bekerja secara otomatis ya, interlocknya, safety-nya ya. Jadi kita pertama-tama kita belajar tentang MCB ya, tentang rangkaian ya. Rangkaian kendali itu ada dua, rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Rangkaian kontrol itu berfungsi untuk mengontrol rangkaian daya ya. Jadi di sini kita ada MCB. MCB ini berfungsi sebagai pengaman beban lebih dan konsleting pada rangkaian kontrol. Kalau di rangkaian dayanya ada breaker ya, kalau saya nyebutnya. Itu adalah MCB cuma yang 3 fase ya, yang ada 3. Lalu kita belajar tentang kontaktor ya, atau relay. Jadi di dalam kontaktor itu ada coil atau kumparan atau magnet ya. Ini kalau kita kasih 220 dia jadi magnet, dia merubah yang nyambung ini kebalik ya, Indonesia yang gitu. Jadi yang nyambung ini NC, yang open ini NO. Saya tadi nulisnya keliru. Jadi ini normally open, ini normally close. Normalnya close. Kalau saklar ini ada power, dia jadi terbuka, yang ini jadi tertutup. Ya, ini nyambung ke kontaktor ya, kontak utamanya ya. Jadi ini kalau coilnya dikasih power, ada magnet, dia narik ke sini, akhirnya rangkaiannya tertutup sehingga motor bisa bekerja. Terus ada tombol ya, dalam rangkaian kita ada tombol. Tombol on, ada tombol off. Tombol on itu NO. Kalau kita tekan dia nyambung kerja. Terus tombol off itu NC. Posisi normal dia nyambung, saat kita tekan dia akan terbuka seperti ini. Jadi dia akan mematikan. Kita lanjut ya, ini motor. Beban biasanya itu beban motor 3 fase, atau beban bisa juga beban solenoid, beban motor kecil-kecil atau pemanas heater juga bisa ya. Beban banyak, cuma rata-rata beban kalau di pabrik ya motor untuk penggerak utamanya. Terus kita belajar tentang rangkaian DOL ya, direct online atau start stop. Ya, jadi awalnya rangkaiannya itu seperti ini. Saat MCB kita nyalakan ini ya. MCB kita nyalakan, dia close mengaliri magnet coil ya. Coil A1 A2. Jadi coil ini menggerakkan kontaktor ini. Dia digerakkan kontaktor ini, cetas nyambung. Ini MCB-nya posisi close, breakernya ya. Jadi dia motornya nyala, kerja, running ya. Jadi seperti itu, awalnya seperti ini. Terus dikasih tombol. Ini kalau tombol kita on, dia motornya nyala, kita lepas, dia motornya mati ya. A1 A2 ini coil magnetnya yang menarik kontaktor ini. Terus di sini kita kasih pengunci ya. Gunanya saat kita tombol, kita lepas, dia tetap kerja. Jadi saat kita on kan cetes, maka kontak NO ini akan juga ikut close, dia membeli aliran ke A1 A2, sehingga saat tombol ini dilepas dia tetap mengunci, tetap kerja. Mematikannya gimana? Tinggal ditekan tombol off atau MCB-nya dimatikan. Nanti dia akan meng-on dan off-kan kontaktor ini. Nah, di dalam automation perunningan itu tombol ini ikut ke DI ya, digital input ya. Jadi tombol ini kita bisa ganti dengan sensor temperatur ya, atau sensor temperatur, sensor tekanan, atau derajat. Jadi tombol ini bisa kita untuk mencapai automation ya. Tombol on
tombol on, tombol off itu bisa diganti sensor. Misalnya suhu 100 derajat, maka kontaktor bekerja untuk merunning blower atau fan ya. Atau misalnya kalau temperaturnya 100 derajat, dia akan mematikan motor ya. Atau kalau pressure-nya tinggi, dia mematikan motor. Jadi tombol ini bisa diganti dengan sensor-sensor temperatur, suhu, sensor kelembapan, sensor kecepatan atau apapun itu bisa ya guys ya. Jadi biar kita nggak perlu nombol atau sekali tombol, atau bisa tombol ini diganti dengan klik pada komputer ya. Nanti kalau yang di DCS itu tombolnya itu bisa diganti dengan kursor. Nanti ada gambar start stop, tombol virtual, dia bisa ditombol gitu, atau bisa juga otomatis. Jadi seperti itu ya. Intinya kalau kalian sudah bisa belajar DOL, nanti bisa dikembangkan ke rangkaian apapun ya. DOL dan interlocknya, interlock temperatur, interlock suhu, interlock tekanan, interlock derajat bukaan damper, interlock ataupun apapun lah guys ya. Jadi bisa. Jadi intinya kalian harus bisa rangkaian DOL dulu, nanti sistem kerjanya nanti bisa kita buat pabrik sistem otomasinya gimana itu bisa ya guys ya. Safety-nya biar ketika pabrik itu off, peralatan mekanikal itu aman. Saat running juga interlocknya apa aja nanti bisa kita simulasikan ya. Oke, itu aja ya guys ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, paling enak belajar itu kalau praktek guys. Kalau teori gini membayangkan ini susah ya. Ini ditekan ya. Seperti itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.